Teman-teman pasti pernah melihat di sosial media ada seorang teman yang memposting sebuah profit gila-gilaan dari hasil investasi mereka. Kadang-kadang profit yang di-share itu nggak masuk akal dan membuat kita ingin ikut berinvestasi di jenis investasi yang dia ikutin. Tapi ingat ya, jangan langsung ikut-ikutan seperti itu. Karena jenis investasi yang diikuti oleh teman-teman kalian itu adalah jenis investasi yang memiliki jenis high risk, high return. Ya, return yang didapatkan pasti besar, tapi itu pasti berbanding lurus dengan resiko yang didapat. Nah, kali ini saya akan sharing sama teman-teman dua jenis instrumen investasi yang memiliki karakteristik high risk, high return. Ya, return yang dihasilkan ini bahkan bisa mencapai 1000% bahkan lebih dalam kurun waktu tertentu. Yang pertama itu adalah saham. Saham merupakan sebuah kepemilikan atas sebagian modal perusahaan yang bisa kita perjualbelikan. Anda mungkin tahu Jeff Bezos, salah satu orang terkaya di dunia yang dimana hampir 90% kekayaannya berasal dari investasi saham. Oke, itu mungkin orang luar negeri ya. Kalau kita berbicara Indonesia, teman-teman pasti tahu Lo Kehong. Dia merupakan bapak saham Indonesia kita. Beliau merupakan seorang investor sukses di bidang saham, di mana hampir sebagian besar kekayaannya sekarang berasal dari instrumen saham. Seberapa besar sih hasil kita jika kita investasi di saham? Saya kasih contoh di sini adalah Bank BCA. Teman-teman semua pasti tahu lah Bank BCA itu. Bank BCA memiliki kode saham BBCA. Nah, kita ambil data dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Di 2015 harga per sahamnya Bank BCA ini adalah 13.000. Dan di tahun 2020 harga per sahamnya sekarang adalah 33.000. Jadi peningkatan investasi teman-teman jika kita investasi di 2015, maka investasi teman-teman sudah naik sejumlah 250%. Kenaikan yang fantastis dan gila. Selain dari kenaikan harga saham, uniknya saham ini kita bisa mendapatkan dividen. Ya, dividen ini merupakan hasil bagi dari laba perusahaan. Jadi, setiap perusahaan mendapatkan laba dalam kurun waktu tertentu, maka si pemegang saham ini juga akan mendapatkan sebagian laba berbentuk dividen. Nah, besaran dividen ini tergantung dari seberapa banyak saham yang kita punya ya. Nah, jadi itu dia ya. Jadi kalau kita investasi di saham, kita bisa double profit. Pertama, kita bisa profit dari kenaikan harga saham. Dan yang kedua, kita juga bisa profit dari pembagian dividen. Gimana? Tertarik nggak ke saham? Yang kedua, instrumen ini juga memiliki karakter high risk high return yang lebih besar daripada saham. Instrumen ini adalah cryptocurrency. Cryptocurrency adalah mata uang digital yang nggak bisa kita sentuh, nggak bisa kita pegang, dan benar-benar virtual. Dan yang paling unik dari sifat cryptocurrency ini adalah decentralized. Apa sih maksudnya decentralized di sini? Jadi, decentralized ini nggak ada seorang pun yang bisa mengatur harga. Oke, saya kasih contoh di sini. Jika teman-teman ingin mengirimkan uang ke orang lain, di dalam transaksi tersebut, maka kita akan melibatkan 3 pihak. Yang pertama si pengirim, yang kedua si penerima, dan yang ketiga itu adalah si bank sebagai approval di sana. Jadi kalau transaksi kita itu namanya centralized ya, karena si pihak bank ini bisa menyetujui ataupun tak menyetujui dari transaksi kita itu. Nah, kalau cryptocurrency ini
Di sana tidak ada pihak ketiga yang bertugas mengatur harga, menyetujui atau mereject dari transaksi kita. Jadi benar-benar transaksi itu terjadi antara dua pihak, si pengirim dan si penerima. Mudah dipahami kan? Nah, gimana profit dari cryptocurrency? Oke, kita ambil range waktu yang sama ya, dari tahun 2015 ke 2020. Dan contoh yang paling awam itu pasti Bitcoin. Karena apa? Bitcoin merupakan salah satu jenis cryptocurrency yang pertama muncul, dan sekarang ini memiliki market cap yang paling besar. Di tahun 2015, harga per koin Bitcoin ini adalah Rp4.500.000. Dan di tahun 2020 kemarin, harga per Bitcoin menyentuh Rp415.000. Naik yang gila-gilaan. Di tahun 2015 kita investasi 4,5 juta. Dan di tahun 2020 hasil investasi kita berkembang 9.222% menjadi 415 juta. Gimana? Tertarik nggak sih investasi di dunia cryptocurrency? Tetapi ingat ya, cryptocurrency juga memiliki resiko yang tinggi. Memang kenaikan dari kurun waktu tertentu dia tinggi, tapi ketika dia koreksi tajam, harganya pun juga bisa ikut turun. Itu yang paling besar ya. Nah, gimana contoh lain? Yang contoh lain yang mungkin paling hype itu adalah Dogecoin. Ya. Teman-teman pasti tahu Elon Musk. Beliau adalah orang terkaya dan tersukses saat ini. Beliau juga ikut bermain cryptocurrency ya. Nah, cryptocurrency yang paling disukai oleh Elon Musk ini adalah Dogecoin. Oke, jangan kita ambil range waktu 5 tahun. Kita ambil range waktunya 1 tahun di tahun 2020. Ini data menyebutkan ya, Januari itu harga per koin Dogecoin itu adalah Rp28. Dan di Desember kemarin harga Dogecoin menyentuh harga Rp3.000. 10.700% investasi kita meningkat hanya dalam kurun waktu 1 tahun saja. Ya, kalau dari contoh pasti teman-teman, wah cocok nih investasi di dunia kripto. Tapi ingat, di 2020 kemarin harga Dogecoin ini sempat menyentuh Rp9.000. Nah, kalau orang yang investasi di harga 8.000 atau mungkin belinya di 9.000, sekarang dia lagi mengalami resiko besar, yaitu kehilangan investasinya lebih dari 50%. Jadi benar-benar ya, kedua instrumen antara saham ataupun cryptocurrency memang return yang dihasilkan besar, tetapi jangan lupa resiko yang dihasilkan juga sangat besar. Nah, saran saya di sini, lakukanlah riset mandiri ya. Jangan ikut-ikutan teman atau ikut-ikutan siapapun yang mensuggest membeli instrumen apa. Karena apa? Teman-teman harus melakukan manajemen keuangan di sini. Teman-teman sendirilah yang bertanggung jawab atas uang yang teman-teman investasikan di instrumen ini. Jadi itu yang dapat saya sampaikan di sini ya. Dua instrumen yang memiliki karakteristik high return. Tetap sekali lagi saya bilang, lakukan riset mandiri, lakukan manajemen keuangan dengan sebaik mungkin, maka investasi kita akan menghasilkan return yang besar. Oke, di akhir kata saya bilang salam financial freedom.